Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Pasti di antara kita sudah banyak yang mengetahui mengenai sejarah diturunkannya Al-Quran. Namun apakah kita sudah mengetahui siapa yang pertama kali membaca Al-Quran di dunia ini? Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Hal tersebut karena di dalamnya berisi ajaran-ajaran Islam, agar umatnya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Untuk itulah Nabi Muhammad SAW melakukan khutbah di sejumlah negara untuk mengamalkan segala ajaran Islam, seperti yang tertuang dalam Al-Quran kepada pengikutnya. Nabi Muhammad SAW bertemu untuk pertama kalinya dengan seorang pria yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Pada saat itu Abdullah ibnu Mas'ud adalah seorang peternak kambing yang merasa bahwa dirinya telah mendapatkan mukjizat karena dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW ingin memperlihatkan apabila mukjizat Allah itu benar nyata. Dirinya berusaha untuk membuat air susu kambing milik Abdullah ibnu Mas'ud itu mengalir deras. Nabi Muhammad SAW mengusapkan tangannya di kantung susu kambing milik Ibnu Mas'ud. Tidak lama setelahnya kambing tersebut mengeluarkan air susu dengan sangat deras. Hal tersebut dilihat langsung oleh Ibnu Mas'ud. Kejadian itulah yang membuat dirinya kemudian lebih menyimpan kepercayaan kepada Islam. Untuk membuktikan apabila dirinya benar-benar pengikut Nabi Muhammad, dia pun langsung melafalkan ayat suci Al-Quran di hadapan kaum Quraisy. Abdullah ibnu Mas'ud inilah yang menjadi orang pertama kali membaca Al-Quran di dunia. Ia melantunkan beberapa ayat suci Al-Quran dengan penuh hikmat, tepatnya waktu duha. Saat itu Abdullah ibnu Mas'ud bersikeras mengaku bahwa dirinya adalah pengikut agama Islam. Ia juga membacakan ayat suci Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 1-5. Setelah membaca Al-Quran itu, Abdullah ibnu Mas'ud menjadi sasaran amukan kaum Quraisy. Hal tersebut dikarenakan kaum Quraisy adalah kaum yang paling membenci Islam. Abdullah ibnu Mas'ud dipukuli hingga babak belur oleh kaum Quraisy karena merasa terganggu atas lantunan ayat suci Al-Quran yang dibaca dengan begitu keras. Akan tetapi perlakuan kasar tersebut tidak membuat Abdullah bin Mas'ud jera. Itu dibuktikan dengan keesokan harinya ia kembali mengamalkan ajaran agama Islam kepada para sahabatnya yang ada di Mekah. Abdullah ibnu Mas'ud meminta bantuan kepada para umat yang ada di sana untuk membantunya mengajari serta memperkenalkan bacaan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW dengan senang hati langsung mengajari Abdullah ibnu Mas'ud untuk bisa fasih dalam membaca Al-Quran. Pada saat itu, Abdullah ibnu Mas'ud mengaku bahwa dirinya sudah berhasil menghafal 70 surah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abdullah ibnu Mas'ud juga diberi pesan agar terus rajin membaca Al-Quran oleh Rasulullah SAW. Barang siapa senang membaca Al-Quran dengan benar, sebagaimana ketika diturunkan hendaklah ia mendengar bacaan Imam Ibnu Umu'ad adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Pada akhirnya Rasulullah percaya bahwa Abdullah ibnu Mas'ud adalah orang yang benar-benar tulus yang ingin membaca Al-Quran. Kemudian dirinya meminta Abdullah ibnu Mas'ud untuk membacakan ayat suci Al-Quran di hadapannya. Setelah mendengarkan lantunan ayat yang dibacakan oleh Imam Ibnu Mas'ud, Rasulullah sempat meneteskan air mata karena kagum dengan Abdullah ibnu Mas'ud yang mampu dalam sekejap saja melantunkan ayat suci Al-Quran dengan begitu indah dan fasih. Sejak saat itulah Rasul kemudian memberikan kekuatan kepada Abdullah ibnu Mas'ud serta menobatkan dirinya sebagai orang yang pertama kali membaca Al-Quran di dunia ini. Sahabat yang beriman, itulah orang yang pertama kali yang membaca Al-Quran di dunia ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan akan jauh lebih baik membaca sambil mengamalkan isi kandungan di dalam Al-Quran tersebut. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, jangan pernah remehkan hal-hal sepele yang kamu anggap dosanya kecil. Takutnya hal sepele itu malah akan menjerumuskanmu ke dalam api neraka. Ingat, dosa sekecil butir debu pun tetap akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka dari itu, jangan sekali-kali meremehkan hal-hal kecil. Meskipun kamu menganggapnya biasa-biasa saja, tapi di depan Allah bisa jadi itu masalah serius. Jangan sampai hal itu menjatuhkanmu ke jurang neraka. Berikut ini ada beberapa hal kecil yang sering dianggap sepele tapi ternyata bisa menjerumuskanmu ke dalam api neraka. 1. Memutuskan silaturahmi. Orang yang memutuskan tali silaturahmi dengan saudara-saudaranya tidak akan masuk surga meski dia rajin beribadah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Silaturahmi memiliki makna yang luas, namun pada intinya di dalam silaturahmi itu di dalamnya harus ada obrolan tentang Allah. Bukan sekedar ngobrol biasa atau tentang urusan dunia. Dengan banyak menjalin silaturahmi, dorongan untuk beribadah nanti akan semakin besar. Namun sebaliknya, jika kamu memutuskan silaturahmi dengan sengaja, jangan harap kamu bisa masuk surga meskipun kamu rajin beribadah. 2. Asal-asalan pas sholat. Sholat memang bisa menjamin kita masuk surga, tapi syarat sholatnya harus khusyuk dan disempurnakan dengan akhlak yang baik. Lalu, bagaimana jika sholatnya asal-asalan atau hanya sebatas menjalankan kewajiban saja tanpa dimaknai dan dihayati? Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5 menjelaskan, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Silahkan kamu nilai sendiri sholatmu seperti apa. Apakah dalam sholat hanya Allah saja yang diingat atau banyak dicampur dengan hal yang lainnya? Anda tentukan sendiri. 3. Membicarakan keburukan orang lain. Gibah atau membicarakan keburukan orang lain sebenarnya termasuk dosa besar, tapi sering dianggap hal sepele karena sudah biasa. Menurut Islam, membicarakan keburukan orang lain dengan niat menjelekannya itu sama saja dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Jadi stop ya untuk ngegosip. Kalau mau bicarakan saja bicarakan kebaikannya agar jadi contoh dan motivasi. 4. Memamerkan aurat. Seiring berjalannya waktu, memamerkan aurat sepertinya sudah semakin lumrah, terutama di golongan perempuan. Contohnya saja tidak memakai hijab ketika berpergian keluar rumah. Walaupun pakaiannya tertutup tapi tidak berhijab, tetap saja dianggap memamerkan aurat. Apakah kamu mau semua amal ibadahmu luntur karena kamu tidak menjaga aurat? 5. Suka menilai keburukan orang lain. Jika di sekitarmu ada orang yang memiliki perilaku buruk dan jarang beribadah, tetap jangan kamu tidak punya hak menilai orang-orang tersebut. Sebab hanya Allah hakim yang seadil-adil. Siapa tahu orang yang berperilaku buruk itu berubah menjadi orang yang beriman. Ingat, setiap orang baik punya masa lalu dan setiap orang buruk masih punya masa depan. Meskipun kamu merasa sudah baik, apakah ada jaminan kamu meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Tidak ada hak bagimu untuk menilai orang lain. Hanya Allah saja yang punya hak. Demikian 5 hal yang dianggap sepele tapi bisa menjerumuskanmu ke dalam api neraka. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.